Saudaraku, selamat pagi. Dari 3 pastor yang hadir pagi hari ini, Anda tahu siapa yang minum ASI paling banyak, bukan? Dan mana yang mungkin hanya minum air tajin? Saudari-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya sering kali kalau dibilang, Romo gendut sekali, Romo kok besar sekali badannya. Ya saya nggak apa-apa sih, cuman biasanya orang itu akan saya pegang pundaknya, lalu saya akan berdoa singkat dalam hati, Tuhan tambahkanlah 25 kilo pada orang ini. Biasanya begitu. Jadi kalau Anda sudah mulai dipegang pundaknya oleh Romo Koko, hati-hati. Ada hati yang sedang berdoa itu. Dan apakah Anda tahu, saudari-saudara, bahwa tradisi penumpangan tangan itu sudah sejak lama ada dalam tradisi kurban orang-orang Israel. Sebelum anak-anak domba disembelih sebagai tebusan dosa bagi umat Israel, para imam itu biasanya akan menumpangi tangan di atas kepala anak domba sebelum disembelih. Dan dia akan berdoa, semoga dosa-dosa kami dan dosa-dosa umat dilimpahkan di atas anak domba ini. Dan semoga darahnya nanti akan menyucikan kembali bangsa Israel. Dan tradisi penyembelihan domba ini kita tahu bukan hanya setahun sekali dalam korban Paskah. Dalam tradisi Israel ada kurban pagi dan kurban petang. Jadi setiap hari 2 ekor anak domba harus disembelih di bait Allah sebagai kurban tebusan dosa selama berabad-abad. Ya toh? Siapa yang baru tahu ini? Angkat tangan. Yang baru tahu tradisi ini, tinggi, jujur. Di gereja nggak boleh bohong. Nggak apa-apa, Romo juga baru tahu kok. Dan kenapa dibuat oleh orang Israel? Karena diminta oleh Allah. Diminta oleh Tuhan untuk menyembelih anak domba. Anda ingat ya, dalam kurban Paskah sebagai tanda bahwa umat Israel nanti diselamatkan oleh Tuhan yang lewat. Setiap jenang pintu rumah dalam kisah pembebasan dari bangsa Mesir, Anda tahu ya, setiap jenang pintu rumah Israel harus diberi darah. Ya toh, darah siapa? Darah anak domba. Jadi dari zaman purbakala, anak domba ini menjadi simbol yang sangat hidup dari penghapusan dosa. Kalau Anda mau tarik ke belakang lagi dalam kitab Kejadian, Anda pasti ingat kisah Abraham dan Ishak, anak satu-satunya. Tuhan memberikan perintah apa? Abraham, sembelihlah anakmu yang sulung itu, yang satu-satunya itu, yang tunggal itu. Lalu dikisahkan Abraham dan Ishak naik ke gunung, mau dipersembahkan. Dengan berat hati Abraham, dia sedih sekali, anak satu-satunya kok malah dikurbankan Tuhan. Tapi dia taat. Abraham taat, naik ke atas gunung. Di sana dalam perjalanan ke atas gunung, nanti Anda buka kitab Kejadian itu ya. Apa yang ditanya oleh si Ishak, anaknya itu? Bapak, kayunya ada, apinya ada, anak dombanya mana? Di situ hati Abraham pedih sekali, karena dia tahu bahwa nanti yang Tuhan minta adalah anak tunggalnya ini yang Tuhan minta. Semua adalah prefigurasi yang menunjuk pada nanti anak domba yang sejati. Apa jawaban Abraham? Abraham menjawab dalam kitab Kejadian itu, anak dombanya nanti disediakan oleh Tuhan. Tuhan yang akan menyediakan anak domba, tapi dengan hati yang remuk redam. Betul ya? Karena dia tahu dia akan menyembelih anak tunggalnya. Dan benar, ternyata Tuhan menyediakan anak domba untuk disembelih sebagai ganti dari anaknya. Anda ingat gak kisah ini? Kok kayaknya agak domblong-domblong gimana gitu ya? Anda ingat gak kisah-kisah kitab suci tentang anak domba ini? Halo? Ingat gak? Saya lihat ada yang sampai hampir menetes itu air liur. Saudari-saudaraku yang diberkati Tuhan, sejak lama gambaran anak domba selalu dekat dengan gambaran penebusan dosa. Sejak lama, sejak zaman purbakala. Kok bukan anak babi yang dipersembahkan Romo? Ya Romo juga nggak tahu. Anak babi itu agak liar.
anak kambing apalagi. Anak domba, kalau Anda pernah lihat, domba itu hewan yang kalau mau disembelih dia menangis. Dan dia diam. Anak domba itu kalau mau disembelih diam, tenang sekali, hanya bisa menangis. Mungkin belum pernah ya melihat anak domba yang disembelih ya. Kalau anak babi, sering Romo disayangan banyak Romo. Saudari-saudara, gambaran anak domba ini hari ini kita dengar dalam Injil dengan begitu jelas. Yohanes Pembaptis menunjuk Yesus yang baru keluar dari sungai Yordan setelah dibaptis. Dia menunjuk inilah anak domba Allah. Dan Yohanes Pembaptis ini tidak main-main memberi gelar, inilah anak domba Allah. Kalau saya melihat Romo Haryanto, saya akan memberi gelar, inilah Romo yang bijaksana. Kecil-kecil cabai rawit, ya kan? Pangkatnya lebih tinggi dari saya, kecil-kecil begini. Pastor Proki, ya kan? Sebelahnya, inilah anak apa ini ya? Kalau saya melihat, saya akan memberi gelar tertentu sesuai dengan pengenalan saya. Begitu juga Yohanes Pembaptis. Anda tahu Yohanes Pembaptis dari keturunan apa? Halo, bapaknya siapa namanya? Bapaknya siapa? Hah? Bapaknya Yohanes Pembaptis siapa? Angkat tangan. Hah? Zakaria. Siapa Zakaria itu? Hah? Zakaria itu siapa? Ya bapaknya. Tapi pekerjaannya apa? Tuhan Yesus umat Sang Prades. Pekerjaannya apa Bapak Zakaria ini? Imam di bait Allah. Ingat ya. Mamanya Yohanes Pembaptis siapa? Ibu Zakaria. Woi, kowe tak duduk. Mamanya siapa namanya? Elisabeth. Bunda Elisabeth ini adalah orang dari keturunan garis Harun. Juga penjaga martabat imam. Keturunan Harun itu yang menjaga bait Allah. Anda ingat kisah perjanjian lama, Tuhan Allah. Jadi ini bapak dan ibu sama-sama datang dari tradisi imamat yang sangat ketat. Sehingga Yohanes tahu benar apa yang dia katakan. Karena dia tahu benar bahwa anak domba itu dekat dengan tradisi kurban. Ketika dia menunjuk inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Yohanes tahu benar bahwa ribuan anak domba yang sudah disembelih berabad-abad itu tidak akan cukup menghapus dosa. Karena ada satu pribadi yang hanya bisa menyelamatkan manusia, yaitu Allah sendiri. Dia turun menjadi manusia, tinggal di antara kita. Dan dalam rupa manusia, dia rentangkan tangannya, menyerahkan diri pada kayu salib. Inilah anak dombamu yang sejati. Di kayu salib ini setiap dosa dilebur. Romo seringkali berpikir, kenapa Tuhan memilih salib ya? Anda pernah tanya enggak? Kalau Tuhan Yesus itu maha kuasa, mestinya dia kayak Thanos itu loh. Tinggal petik jari. Selamat. Selamat enggak manusia? Kalau dia berkehendak. Halo? Selamat enggak manusia? Selamat. Orang Tuhan Yesus maha kuasa kok dia Allah. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Dia maha kuasa. Dia bisa menyelamatkan manusia dengan petikan jari. Selamat. Selamat. Enggak usah repot-repot. Enggak usah harus disiksa seperti ini. Benar enggak? Jangankan petik jari. Tuhan Yesus itu kalau dia berkehendak dengan bersinku, aku akan menyelamatkan manusia. Bisa kok. Hacing. Semua manusia selamat. Bisa. Tapi itu bukan jalan yang Allah pilih. Mengapa? Karena manusia hidupnya penuh dengan pergumulan. Manusia hidupnya penuh dengan penderitaan. Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa penderitaan manusia apabila ditanggung bersama Dia tidak akan pernah sia-sia. Amini. Amini. Dia mau menunjukkan bahwa kurban itu tidak harus berakhir dengan kematian yang tragis, tidak.
kurban kita, pengorbanan kita di jalan kehidupan ini yang penuh dengan duka cita, pergumulan, penuh dengan perjuangan yang sulit. Saya yakin Anda yang berkeluarga salibnya besar-besar ya. Kalau tidak percaya lihat wajah pasangan Anda, salibnya itu besar sekali. Coba lihat. Tapi Tuhan mau tunjukkan bahwa Dia hadir dalam pergumulan kita. Dia hadir dalam penderitaan kita. Maka Anda tidak boleh menyerah. Kalau Tuhan memberikan dirinya sebagai kurban tebusan dosa supaya kita mengenal bahwa dalam penderitaan Kristus hadir, maka kita tidak boleh menyerah dalam hidup ini. Ini masih bulan pertama dari tahun 2026. Masih ada 11 bulan lagi untuk menderita. Tetapi jangan menyerah. Jangan menyerah. Tiap kali beban Anda terlalu berat, datang ke gereja, duduk sendirian di depan salib Tuhan. Datang ke kamar doa Anda, ke meja doa Anda, lihat salib di tempat Anda. Dan ingat, Tuhan terima kasih kau lebih dulu menderita bagi saya. Tuhan terima kasih kau lebih dulu menderita dan mati untukku, supaya aku bisa memaknai penderitaanku dengan baik. Amini. Jadi Romo mau tanya sekarang, setelah mendengar homili ini, apakah Anda masih takut menderita? Tidak? Berarti siap ya, hati-hati ya, sudah siap ya. Nah. Saudari-saudaraku yang diberkati Tuhan, semoga kita bisa memaknai penderitaan kita dengan indah. Kadang-kadang cemas, kadang-kadang takut. Tuhan Yesus pun gentar. Sebelum Dia disalibkan, Anda tahu Dia pergi berdoa, di mana? Di taman apa? Di taman apa? Di taman Getsemani itu, taman Zaitun, ada di sebelah timur dari Bait Allah. Di sana ada satu sungai mengalir, namanya Sungai Kidron. Mata airnya dekat dengan Bait Allah. Jadi untuk ke dalam taman Getsemani, dia harus melalui sungai itu. Kenapa namanya Sungai Kidron? Dari bahasa Ibrani, kadar artinya hitam. Sungai itu setahun sekali airnya menjadi hitam. Hitam oleh apa? Oleh darah anak domba. Ada 200.000 anak domba disembelih tiap tahun di Bait Allah. Dan darahnya dibuang kemana? Ke sebelah timur Bait Allah. Dicurahkan, darahnya dibuang ke Sungai Kidron itu. Jadi ketika malam Jumat itu, hari Kamis putih itu, Yesus menyusuri jalan di Taman Getsemani, Dia pasti melihat aliran sungai yang menjadi hitam itu. Karena darah. Dia terbayang bahwa besok Dia akan disembelih seperti anak domba. Dan Dia gemetar, Dia takut, Dia bilang, Bapa, kalau mungkin biarlah piala ini berlalu daripadaku. Tapi kalau tidak mungkin, ini indah sekali. Kalau tidak mungkin, apa yang Tuhan katakan? Jadilah kehendak. Semoga Anda dan saya dalam masa-masa kegentaran hidup kita nanti, kita bisa berdoa yang sama. Doa sang anak domba yang mau disembelih tadi itu. Doa yang menguatkan kita. Bapa, kalau mungkin piala ini berlalu, tapi kalau tidak mungkin, jadilah kehendak-Mu. Amin. Jangan takut menderita, sebab Tuhan sudah mengorbankan dirinya lebih dulu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.